Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara menjelang akhir tahun 2023 tahun ini. Kita tahu bersama bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa tenggat waktu penghapusan honorer itu adalah 28 November 2023. Namun Bapak Ibu jangan khawatir karena memang pemerintah melindungi honorer. Nah, di sini ada informasinya Bapak Ibu, yaitu akhirnya 2,3 juta honorer jelas diangkat jadi ASN, P3K, apa P3K per waktu? Berikut penjelasannya. Nah, tentunya Bapak Ibu, penjelasan terkait dengan kemanakah diarahkan pengangkatan honorer oleh pemerintah? Apakah diangkat menjadi ASN full time ataupun part time? Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Honorer hingga tahun 2023 ini ada sekitar 2,3 juta, ending cerita nampaknya sudah semakin jelas. Nah, kenapa makin jelas Bapak Ibu? Berbagai informasi mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Menpan RB untuk mengangkat seluruh honorer menjadi ASN. Dan hal tersebut pun didukung oleh DPR RI. Kita tahu bersama bahwa yang getol untuk mengangkat honorer ini atau mendorong pemerintah untuk mengangkat honorer ini menjadi ASN dari Komisi 2 DPR RI, Komisi 9, Komisi 10, dan komisi lain memang benar-benar sepakat untuk mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara. Meski pemerintah telah mengangkat ribuan bahkan ratusan honorer, kenyataannya masih banyak tenaga honorer yang harus puas hanya berkhayal dan bermimpi untuk menjadi ASN. Kenapa? Karena sampai sekarang pemerintah masih memikirkan bagaimana jalan terbaik untuk honorer non-ASN. Meskipun rencana penghapusan honorer telah digaungkan dan tenaga honorer dijanjikan akan diangkat menjadi ASN tanpa tes atau persyaratan lain yang rumit. Namun baru-baru ini muncul wacana menarik tentang P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini satu hal yang kita syukuri bahwa pemerintah benar-benar berupaya untuk memperhatikan nasib honorer dengan mengangkat menjadi aparatur sipil negara. Sekalipun P3K ataupun PNS, tetapi itu adalah perhatian pemerintah untuk memperhatikan honorer. Beberapa waktu lalu pemerintah telah menyatakan kesiapannya untuk merekrut CPNS dan P3K tahun 2023. Hal ini telah dikonfirmasi oleh pemerintah bahwa mereka akan melaksanakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun ini, tahun 2023. Namun hingga saat ini, Panitia Seleksi Nasional CPNS, Panselnas CASN, belum merilis jadwal pendaftaran dan tahapan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Tapi yang jelasnya, ini akan dilakukan oleh pemerintah demi nasib honorer. Biasanya pendaftaran seleksi P3K dilakukan pada pertengahan tahun. Seperti contoh, pendaftaran P3K guru tahun 2022 dibuka pada bulan Oktober. Itu adalah pengalaman pada tahun 2022 yang lalu. Jadi setelah itu dilanjutkan dengan berbagai seleksi yang harus dilalui oleh para honorer sehingga nantinya tiba pada pengumuman. Pelaksanaan seleksi kompetensi juga dilakukan pada bulan Desember. Itu juga masih pengalaman tahun 2022 yang lalu. Dan pengumumannya pada Januari tahun 2023.
Namun pertanyaannya adalah, apakah honorer yang telah diangkat menjadi P3K per waktu diperbolehkan mendaftar seleksi P3K full time? Tentu ini adalah suatu hal yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Apakah nantinya para P3K per time ini bisa menjadi ASN full time? Nah, untuk menentukan hal ini tentunya butuh regulasi yang jelas dari pemerintah terkait dengan hal tersebut. Jika ternyata tidak diizinkan, berarti honorer yang telah menjadi P3K per waktu, tetapi bercita-cita untuk mencapai status P3K penuh waktu, akan dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah mereka harus melepaskan kesempatan yang sudah ada demi mengejar yang lebih besar? Yang pasti 2,3 juta honorer masih harus menunggu kepastian apakah mereka akan diangkat menjadi P3K per waktu sebagaimana yang tercantum dalam naskah rancangan Undang-Undang ASN 2023. Jadi setelah kepastian itu ada, jelasnya para tenaga honorer juga harus menantikan rilis jadwal dan peraturan seleksi P3K 2023 yang akan menjadi penentu masa depan mereka. Kepastian ini sangat penting agar honorer dapat mempersiapkan diri, tentunya persiapan dengan baik, dan mengambil langkah tepat untuk meningkatkan peluang mereka dalam seleksi P3K 2023. Dengan begitu, maka harapannya adalah bahwa akhir cerita nanti akan membawa 2,3 juta tenaga honorer menapaki masa depan yang cerah sesuai dengan impian dan keinginan yang sudah lama tertanam dalam hati para honorer ini. Nah, Bapak Ibu honorer yang saya hormati, tentunya Bapak Ibu harus setia menunggu sambil berdoa kiranya apa dan bagaimana rencana indah pemerintah terkait dengan nasib honorer ini bisa terkabul dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi yang sudah pastinya bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan secara langsung oleh Presiden RI, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, bahwa untuk seluruh tenaga honorer tidak akan dilakukan PHK massal, tidak akan ada pemecatan. Sebagaimana juga oleh Presiden langsung menginstruksikan kepada Menpan RB bahwa semua honorer akan diselamatkan dengan opsi dan alternatif pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Kemudian rencana dari pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara ini benar-benar didukung oleh DPR RI sebagaimana yang sering diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Margirsang bahwa DPR RI mendukung penuh program pemerintah untuk menyelamatkan honorer dari penghapusan tersebut. Kemudian, selain ini Bapak Ibu, kita tahu bersama juga bahwa sedang getol pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang ASN, yang mana bila RUU ASN ini jebol, maka semua honorer yang telah tercover dalam database BKN itu akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Baik dengan status PNS, demikian dengan status P3K. Demikian informasinya. Selamat bagi honorer, tidak akan ada PHK massal, tetapi nantikan pengangkatan menjadi ASN. Itu adalah kesimpulan dari apa yang diprogramkan oleh pemerintah dalam hal rekrutmen honorer menjadi ASN 2023. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.